Selamat sore, Adinda. Kalau boleh tahu, nama Adinda lah dan pekerjaan Adinda dan kegiatan sehari-hari. Nama saya Adhika Rahutajulu, pekerjaan saya wira swasta, kegiatan sehari-hari itu bisa apa aja. Jadi terima kasih. Kebetulan kami juga mengetahui bahwa Adinda Adhika Rahutajulu ini sebagai pengacara dan bergabung di Peradi ya, kalau tidak salah di Peradi. Kami membaca bahwa FB Adinda Adhika Rahutajulu tentang mau RDP dengan pihak TPL. Kira-kira apa itu? Nah, jadi kan beberapa waktu yang lewat kan ada itu diwawancarai di Kompas TV, direkturnya TPL, kalau tidak salah namanya Bapak Janres Silalahi. Nah, jadi di sana disebutkan bahwa TPL itu sudah berkontribusi banyak bagi pembangunan di daerah sekitar perusahaan TPL. Jadi itu yang saya mau pertanyakan, karena selama ini yang sering saya lihat itu bangun jalan sumber dananya dari TPL tapi dibuat bantuan. Nah, ada lagi truk sampah bantuan, dibuat bantuan CSR. Jadi padahal itu kan dua hal yang berbeda. Bantuan dan kewajiban itu dua hal yang berbeda. Jadi kita mau tahu yang mana sebenarnya kewajiban TPL dan yang mana bantuan. Jadi tadi Adinda Adhika Rahutajulu pergi menanyakan surat ya ke DPRD. Kira-kira bagaimana itu? Jadi kan surat permohonan RDP itu sudah saya ajukan tanggal 14 kemarin lewat dari kantor hukum saya. Jadi tadi saya pergi ke situ menjumpai ketua DPRD untuk mempertanyakan itu, bagaimana kok belum ada balasan, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata karena masa peralihan ada proses-proses yang harus dilewati dulu biar bisa ke sana. Cuman tadi disampaikan oleh ketua dewan, mereka mempertimbangkan masalah bahwa pengajuan RDP itu tidak boleh diajukan orang per orang, kira-kira seperti itu. Alasannya gimana nanti kalau ada lagi orang lain yang mengajukan, gimana begini-begini. Jadi sampaikan sebenarnya secara peraturan tidak ada yang membatasi maupun perorangan, mau kelompok. Yang pasti apa yang mau dibahas itu jelas. Yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya mengajukan itu bukan nama atas pribadi, tetapi dari kantor hukum saya. Dan kebetulan namanya sama. Dan secara undang-undang pun saya rasa selain masyarakat biasa, seorang advokat pun juga punya tanggung jawab terkait masalah-masalah yang timbul di sekitarnya. Dan yang saya yakini sebenarnya semua pihak seharusnya harus mendukung ini biar ini terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini kan masalah kepentingan toba pada umumnya. Berapa sebenarnya kewajiban TPL? Kontribusi TPL. Betul. Sebenarnya dibilang kontribusi tidak juga, Bang. Beda. Kalau kewajiban itu kan harus diartikan utang sebenarnya. Segala sesuatu yang harus kita bayarkan, kewajiban yang harus kita bayarkan. Jadi CD dan CSR beda. Kalau menurut saya sama aja, tetapi punya sumber dana yang berbeda. Tapi nanti untuk lebih jelasnya juga bisa nanti di situ nanti akan dibahas. Jadi kan TPL itu kan punya beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai kewajiban. Yang pertama, di tahun 2003 ada itu yang disebut paradigma baru. Itulah awalnya kembali beroperasi setelah dari Indorayon. Nah, di sana disebutkan ada kewajiban sebesar 1% untuk diberikan kepada masyarakat dari penjualan bersih perusahaan. Yang kedua, setelah terbitnya revisi Undang-Undang PT menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kalau tidak salah,
Di situ ada disebutkan tanggung jawab sosial perusahaan. Kita mau tahu yang mana itu? Karena tanggung jawab sosial perusahaan itu ditetapkan dalam RUPS. Berapa yang dianggarkan? Yang tadi kan dari penjualan bersih, Ya. yang di Akte 54 itu. Nah, sekarang yang ini dari keputusan RUPS berapa dia setiap tahun. Baru yang selanjutnya di luar itu yang mana bantuan TPL. Tentu kan yang namanya bantuan itu kan Berarti di luar kewajiban lah ya. betul, tiba-tiba ada sesuatu ya diberikan bantuan. Ya, ya. Pemahaman kita tentang bantuan kan begitu. Ya. Kita nggak tahu apakah pemahaman TPL seperti itu juga, atau jangan-jangan segala semuanya yang dikatakan sebagai bantuan itu padahal kewajiban. Semisal tadi ya, Ya, semisal truk sampah itu, kan dibuat di bantuan CSR. Nah, Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, bantuan Kewajiban. bantuan tanggung jawab sosial kan beda. Udah saling bertentangan. Jadi di situ. Untuk itu sebenarnya kalau memang TPL betul-betul melakukan kewajibannya atau berkontribusi atau sudah tumbuh berkembang bersama masyarakat seperti yang mereka katakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akan tetapi apabila memang dana-dana itu selama ini diselewengkan, itu yang akan menjadi masalah. Ya. Karena jangan lupa, itu kewajiban dan hak publik. Haknya masyarakat Toba. Tentu kalau menjadi hak masyarakat Toba tentu harus diketahui mana ini. Begitu kira-kira, Pak. jadi ini udah santer sekarang bahwa itu kan ada kira-kira 2 bulan yang lalu dua bersama yang diadakan oleh Ekorus HKBP dan HKI dan PG lingkungan itu. Bagaimana pendapat Adinda tentang slogan-slogan bahwa perusak lingkungan harus kenyah dari bumi Kabupaten Toba? Sebenarnya itu seruan yang bagus dan udah terlambat sebenarnya ngomong itu kan. Tetapi tidak ada yang terlambat kalau untuk sesuatu yang baik. Pimpinan gereja itu sekarang ini mau terlibat tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kita mengapresiasi lah ya, Kita apresiasi. walaupun tindakan-tindakan itu sudah seharusnya jauh sebelum ini. Ya. Jadi gimana pendapat Adinda tentang operasional kapal ini? Sebenarnya di situ tadi yang kalau masalah operasional ibaratnya kan saya kan tidak terlalu paham apa segala macam. Cuman yang saya tahu dulu ada beberapa yang disepakati, contohnya kayak sekarang udah kalau diesel yang ngangkut bukan tron-tron lagi, kira-kira seperti itu. Baru yang kedua, lintasan orang ini dari mana? Karena beberapa waktu yang lewat ada kawan juga, sekarang TPL udah sering lewat dari Sirongit, masih naik ke atas. Berarti Sidulang ya? Iya. Sebenarnya itu nggak boleh. Iya, sebenarnya nggak boleh. Jadi makanya yang saya maksud di situ salah orang TPL berpikir perlawanan-perlawanan ini semua untuk menyudutkan TPL. Tetapi kelakuan orang-orang TPL yang buat mereka tersudut. Seandainya memang betul ada paradigma baru itu dilakukan dengan baik dan benar, saya kira tidak akan seperti ini. Jadi ini sudut dari apa ya? Dari pandangan hukum lah dulu ini ya. Kebetulan kita juga melihat bahwa di FB itu masyarakat menanam hamincun tah, pokoknya larang mereka lah datang TPL melakukan tindakan berupa perusakan. Dari segi hukum ini, bagaimana pendapat Adinda? Kalau dari segi hukum, pertamanya harus dilihat dulu, harus dipastikan itu tanah siapa. Ya, Kalau memang itu lahan konsesi TPL ditanami warga, ya bisa aja mereka laporkan. Tapi bisa juga mereka buat perdata. Jadi sebenarnya, makanya saya tidak pernah masuk ke ranah itu. Karena pertama, ini kan sepertinya sesuatu hal yang disengajakan. Yang disengajakan seperti ini. Pemerintah memberikan lahan kepada TPL ini. Seharusnya kan yang diminta pertanggungjawaban itu pemerintah. Woi, pemerintah mana ini? Mana ini lahan kami yang kalian berikan itu di mana ini? Bukan jadi perusahaan yang berkonflik kepada masyarakat. oh berarti seharusnya pemerintah Pemerintah yang harus dituntut. yang dituntut. Siapa ya? yang memberikan? Contohnya begini, Bang. Abang minjam sesuatu dari saya. Ya. Oh, itu tanah kita, udah kerjakan. Ada orang yang ribut. Masa jadi kalian yang ribut? Ya. Kan nggak akan ada ujungnya. Pemerintah yang harus memastikan itu yang mana lahannya.
Yang mana? Berarti kayaknya jadi gini nih, Adinda Adhikara Huta-Julu ya, sarjana hukum, sudah terlalu maju pihak TPL merusak Ya, tanaman itu. Ya. Seharusnya mereka itu mengadu kepada yang memberi tadi ya, ya, pemerintah. ya. Berarti dari segi hukumnya bisa ya dipidana ya, dia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bisa. Ini pihak TPL ya. Bisa. Jadi gimana himbauan Adinda sebagai apalah lawyer kepada masyarakat? Ya kalau memang itu merasa hakmu, kau merasa itu punyamu, perjuangkan. Jangan mundur sejengkal pun. Tuh. Kalau memang itu kau sadari punyamu atau sebelum ada orang tua yang kakek nenek ini punya kita, pertahankan. Ya, itu tadi kan karena pemerintah kan memberikan tanah. Masyarakat nggak tahu, padahal dulu hamijem mereka di situ. Ya, Bahkan kuburan orang tuanya dari dulu sudah di situ. ya, Jadi berarti tindakan TPL udah terlalu maju. sangat. Udah terlalu maju ya. Sangat. Bahkan sampai ada saya lihat pemukulan kepada para orang tua, merusak tanamannya. Nah, itulah yang kemarin dikatakan Toba TV sebagai komunikasi yang baik. Makanya saya pernah Toba TV mengatakan TPL itu Minum. Ini udah jadi artinya kan seperti ini, Bang. Makanya saya ini ragu nih sama manajemen TPL ya. Oh. Bahkan bukan cuma ragu, saya curiga orang ini bermain juga. orang dalam ya. Betul. Kenapa ada konflik ini terus? Konflik pertanahan. Sebenarnya hal yang itu terlalu sulit. Apalagi sekarang sudah umum pakai GPS apa segala macam, gampang menentukan titik ya. Iya. Cuman kenapa tidak pernah dilakukan? Kenapa tidak pernah ada upaya dari TPL untuk menyelesaikan persoalan ini? Gitu ya. Seandainya ini ditutup oleh pemerintah untuk mereka ya. Kalau yang bertindak ya. Kalau ada pertanyaan, menurut saya ya, siapa yang paling untung TPL ditutup? Ya Sukanto Tanoto. Berarti ya, tapi kita kan hanya meraba ya. Bukan meraba, Bang, karena begini. Ini konflik, maksudku konflik ini. Oh, konflik. Nah, ini Oh, iya, ada iya. internalnya kan gitu. Kita kan melihat dari apa yang bisa kita saksikan, apa yang disajikan di media apa segala macam, di luar itu kan tidak mungkin. Makanya seharusnya TPL sebagai perusahaan terbuka itu ya harus benar-benar terbuka. Jadi kita ini ingin mengundang talk show masyarakat, salah satunya Adinda Adhikara Huta-Julu, pihak TPL dan pemerintah, dan juga dari pegiat lingkungan hidup. Jadi kami nanti dari Sersan Toba sama Terapung Sumatera akan membuat surat kepada pihak TPL dan pemerintah dan juga Adinda Adhikara Huta-Julu di mana kita talk show. Bagaimana pendapat Adinda? Sah saja, tapi apapun itu kesimpulan diskusi apa segala, kalau tidak ada eksekusinya sama aja bohong. Artinya di situ TPL ini seperti yang berubah lah. Artinya kalau memang ini menguntungkan, baik seperti yang mereka katakan, sesuai dengan harapan masyarakat, kalau ada riak-riak tutup TPL segala macam, ini semua yang akan menjawab itu dengan sendirinya. Ini kan sekarang TPL ini semua orang TPL yang bekerja di TPL seolah-olah kebakaran jenggot sekarang. Asal ada statement yang mengatakan tutup TPL, mereka melawan, membuat narasi-narasi segala macam. Padahal sebenarnya mereka tidak sadar, mereka itu bukan TPL. Mereka itu adalah orang yang bekerja di TPL, yang memberikan Hidup mereka ya. kewajiban mereka hari-hari mereka di situ, ya otomatis dapat gaji. Sekarang kan tidak, udah nambah persoalan TPL, padahal mereka lupa. Kenapa sekarang bisa banyak orang bekerja di TPL, orang-orang putra daerah di sini? Ya salah satunya ada karena ada perlawanan TPL, perlawanan keindoran dulu. Iya. Kita semua tahu itu. Dia akomodir lah ya. Ya, karena memang pada dasarnya awalnya kan memang merampok. Jadi jangan dikatakan seolah-olah TPL itu berbuat. Bisa nggak mereka perhitungkan berapa banyak hutan yang dibabat waktu TPL baru-baru datang ke sini, diganti dengan eukaliptus. Seandainya TPL tidak ada, saya yakin jumlah populasi harimau, hewan-hewan pasti lebih banyak dari yang ada sekarang. Pasti masih banyak anggrek Toba, tumbuhan. Ini kan sekarang udah nggak ada lagi. Mata air berapa banyak yang mati? Pernah nggak TPL berhitung sampai ke situ? Jadi yang saya lihat ya memang tadi kita yang bekerja di TPL
kalau ada memang yang saya lihat ya di Facebook ya, kalau ada mengatakan tutup TPL terus ada yang kebakaran jenggot, padahal seharusnya mereka itu harus koreksi diri, itu maksudnya ya. Padahal nggak punya jenggot. Artinya mereka tidak punya urusan di situ. Iya. Tidak ada urusan. Justru situasi ini narasi-narasi itu semakin berkembang apa segala macam karena banyak yang seperti tadi Eporus diserang lah, dengan narasi selama ini Eporus tidak pernah apa segala. Justru Eporus yang selama ini tidak ribut dengan itu yang salah. Itu yang salah ya. Jadi terima kasih kepada Eporus ya dan Ya, terima kasih sangat kepada Eporus. Mudah-mudahan ini berlanjut dan saya masih menunggu ini klimaksnya di mana. Ya, memang sudah banyak kaum muslim juga ya, kaum muslim juga sudah menyatakan sikap bahwa perusak lingkungan TPL itu ditutup. Ya, nggak bisa saya bayangkan kalau ada 5.000 pendeta menggeruduk TPL, hancur lebur itu TPL. Pas yang dibelikan Adinda Hutajulu, Adinda di Hutajulu, sarjana hukum itu, sekarang jadi pohon-pohonnya ya, homogen ya. Jadi hewan-hewan juga di sana nggak ada lagi ya. Coba aja pergi ke apa namanya yang arah ke Siani Pargadas. Ada nggak burung di situ di pohon eukaliptusnya itu? Ada nggak? Oh, bercerita tentang sianipar. Ya, bulu silape dulu. Kalau tidak salah tahun berapa itu? 91 ya. Nah, tadi Adinda Digana mengingatkan saya kepada sianipar. Aku juga ragu. Ya, nanti akan banjir di sini seperti pindah satu kampung karena takut akan adanya banjir. Kan sudah terjadi di Samosir. Ini yang kecamatan. Oh iya ya, Harian ya. Harian. Tile. Ya. Iya. Dan coba ditengok sekarang masalah pertanian kita banyak sekarang tanah nggak bisa lagi dikerjain karena mata air yang ada sebelumnya sudah nggak ada. Artinya kan sekarang seperti ini, TPL harus betul-betul kalau memang mau TPL mau berubah diri, mau menjadi perusahaan yang sehat, dicintai masyarakat, ya tunjukkan, bukan cuma statement doang. Apa namanya? Ada kelompok tani dibina, bukan itu. Kalau saya di situ, siapa sih yang saya tanya? Berapa banyak sudah petani yang kaya kau buat di Toba ini? Ada nggak? Sesuai nggak? Kalaupun ada? Iya, iya. Jadi jangan kerusakan lingkungan ya, dan untungnya ya. Iya, saya aja yang pengangguran dulu bisa buat kelompok tani, apalagi TPL. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi coba apa kata-kata terakhir Adinda kepada masyarakat dan kepada TPL? Kepada masyarakat, selama kau menganggap itu benar, sampai kapanpun perjuangkan. Dan kepada TPL, berubahlah. Kalau masih mau berbisnis di sini, berubah. Itu saja kira-kira, Bang. Oh, dan saya juga ingin menyampaikan di sini kepada pihak DPRD sebagai fasilitasi RDP yang mewakili rakyat gitulah ya. Ya. Permohonan RDP itu sebenarnya itu untuk kepentingan Kabupaten Toba pada umumnya. Artinya di situ saya tidak bisa menerima, belum ada saya dalam pikiran bisa menerima apa yang menjadi alasan itu akan ditolak atau tidak dilaksanakan. Dan kalaupun nanti itu terjadi juga, saya berharap pihak Pemkab betul-betul memanfaatkan si RDP itu. Ya. Karena kita pingin ke depan TPL itu harus jelas berapa, dan harus pemerintah yang mengelola, gitu. Bukan TPL. Ya memang gitu. Ini lagi Adinda Digana sekaitan tadi tentang hubungan ya, hubungan masyarakat dengan TPL, adanya humas ya, aturannya humas itu bergeraklah bagaimana mengakomodir dan mensukseskan pekerjaannya TPL. Bagaimana pendapat Adinda tentang humasnya TPL? Salah satu alasannya masalah ini semakin rumit sebenarnya, semakin kompleks itu humasnya TPL malah. Humasnya TPL. Humasnya TPL. Artinya orang ini tidak menguasai persoalan, tapi liar. Bahkan saya lihat ada beberapa yang saya tahu dia itu humas ya, menyerang pribadinya Eporus. Seharusnya jangan ya. Seharusnya tidak, itu udah di luar konteks. Seharusnya sebagai humas itu Anda harus bisa memberikan kedamaian, bukan malah memperkeruh. Makanya TPL ini kok
kok bisa-bisa ya TPL memakai orang, mempekerjakan orang untuk merusak dia? Ini kan yang rugi siapa? Kan TPL. Ini ya. Seandainya humas ini aktif bekerja seperti bagaimana humas, saya rasa tidak akan seperti ini. Artinya humas itu kayaknya jadi duri dalam daging lah ya. Ya, makanya pecat humas TPL. Ya. Jadi humas seharusnya bagaimana dia mendekatkan diri kepada masyarakat Ya. dan mengakomodir Ya. kepentingan masyarakat sejauh kepentingan itu bisa diakomodir, kira-kira begitu. Yang pasti kan kalau masyarakat ini kan ribut apa segala macam, disitulah tugas humas. Apa ini yang menjadi persoalan? Jadi bisa diselesaikan, bukan malah kesana kesini ngomongnya. Dan itu kalau kita lawan mereka tidak akan bisa menjawab. Jadi liar ya. Jadi liar, Berarti humas itu seharusnya liar, tanyakan begitulah ya. ya harus dipecat lah kalau Jadi- mau bagus. Tentang humas, apa saran Adinda? Pecat semua humas TPL. Jadi kami dari Sersan Toba, jadi kita sudah dapat intisarinya bahwa yang berkonflik sebenarnya masyarakat bukan TPL ya, yang memberikan tanah pemerintah. Seharusnya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membela rakyatnya. Oras, salam sehat dari galeri seni Ismail Ismail itu dulu. Hutazulu.